Jangan lupa subscribe channel Metro TV News dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Ya, seperti yang dilaporkan rekan kami pemirsa, Kementerian Kesehatan menyebutkan dalam beberapa hari terakhir kasus COVID-19 di DKI Jakarta menghadapi penurunan jumlah kasus dan hingga saat ini sekitar 70% kasus konfirmasi COVID-19 berada di Jakarta. Kita melihat bahwa dalam 4 hari terakhir DKI Jakarta mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan. Jadi oleh karena itu kita lihat pertama, data DKI Jakarta adalah data real time, sehingga tren penurunan yang terjadi bisa kita lihat hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Penurunan itu walaupun bervariasi, kurang lebih sudah hampir 7 hari terakhir terjadi penurunan. Oleh karena itu, kita memperkirakan 1-70% kasus konfirmasi itu berasal dari DKI Jakarta. Dan dari DKI Jakarta mengalami penurunan, maka kemungkinan kita sudah mendekati puncak dari kasus Omikron ini. Baik, sementara itu pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menegaskan tidak akan lagi melakukan pengetatan dalam pengendalian COVID-19. Nah, Pak Luhut menyatakan bagi masyarakat yang tidak memiliki komorbid dan sudah bervaksin lengkap ini boleh berkegiatan, jalan-jalan, wisata, dan lainnya. Kita simak berita. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 Februari, sebanyak 188,6 juta masyarakat atau 90,5% sudah divaksin dosis 1. Sementara itu 136,6 juta atau 65,6% telah divaksin lengkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baiklah, intinya boleh jalan-jalan, tapi jangan lupa gunakan masker Anda selalu. Nah, pemirsa, kasus Omikron di DKI Jakarta mulai melandai. Sementara di sisi regulasi, pemerintah melakukan pengetatan pembatasan. Lalu, apakah ini menjadi babak baru atau pertanda dalam penanganan kasus COVID-19? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Profesor Wiku Adi Sasmito, yang sudah bergabung dengan kami melalui saluran video. Dari Dr. Nadia dan juga dari Pak Luhut, memang trennya seminggu terakhir sampai dengan akhir minggu lalu relatif memang sepertinya sudah mencapai puncak dan ada tanda-tanda menurun. Namun kita perlu lihat bahwa melihat tren ini nggak bisa hanya melihat 1 hari, 1 minggu, kalau perlu kita lihatnya 2 minggu atau 1 bulan. Baru kita bisa baca data dengan lebih yakin. Dan kalau kita lihat sejak hari Sabtu lalu, tanggal 14, tanggal 15, dan data kemarin hari Senin, ternyata kasus nasionalnya sebenarnya meningkat dari 36.000 di hari Sabtu, hari Minggunya 57.000, tanggal 16-nya kemarin tuh 64.000, sangat tinggi, di mana DKI Jakarta, kalau kita bicara DKI Jakarta, pada hari Sabtu memang tertinggi dibanding provinsi lainnya, 10.000, di hari Minggu, Jawa Barat yang lebih tinggi daripada DKI, yaitu 14.000 di Jabar, DKI-nya 9.000, jadi turun DKI-nya. Namun, di hari Senin, Jabar tetap lebih tinggi, yaitu 15.000, tapi DKI-nya naik, jadi 12.388. Artinya bahwa melihat tren ini kita harus lebih lama lagi untuk bisa tahu. Tetapi apapun, mau lihat trennya dan seterusnya, yang penting disiplin masyarakat pada protokol kesehatan sangat menentukan trennya ini. Jadi kalau kita hanya melihat tren tapi kita kurang disiplin, maka kasusnya bisa potensi naik. Tapi kalau kita disiplin, ya sebenarnya yang menentukan tren ini adalah kita sendiri. Jadi kalau kita melihat dari kasusnya seperti ini, kita tetap harus disiplin protokol kesehatan dan hati-hati dan waspada, tanpa melupakan bahwa kita juga harus beraktivitas sosial ekonomi. Begitu juga dilihat dari kematiannya. Ternyata kematian dari yang ada 3 hari terakhir, itu dari 145, kemudian 134 turun, kemudian naik lagi jadi 167 kemarin, di mana DKI Jakarta kurang lebih konsisten menyumbangkan kematian
sekitar 50-an, hari Sabtu 53, hari Minggu 50, hari Senin 55. Bisa saja. Kami broker berkelas dengan 9 tahun kisah sukses. Ketentuan trading menjadi 5. Bisa saja ini terjadi karena delay pencatatan, tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat tren, kita perlu melihatnya itu paling enggak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, baru kita percaya pada tren itu sendiri. Demikian. Ada concern? Ya, artinya masih ada pemantauan untuk mengatakan ini sudah sampai puncaknya atau belum ya, Prof ya. Yang penting adalah tetap masyarakat waspada dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kalau dikatakan kita lihat Jakarta ini kan 70% rata-rata kasusnya ada di Jakarta, Prof. Ketika Jakarta turun, apakah indikator ini juga kemudian dikatakan bahwa pengendalian COVID-19 secara nasional ini baik atau seperti apa, Prof? Jakarta salah satu barometer karena aglomerasi Jabodetabek dan memang kontributor kasus yang besar karena mobilitas juga tinggi, aktivitas tinggi, maka tentu kontribusi kasusnya tinggi. Namun Pulau Jawa juga kontribusinya juga cukup besar. Kalau kita lihat trennya, terlihat bahwa tempat-tempat yang populasinya padat, mobilitasnya tinggi, itu adalah penyumbang kasus nasional. Dan sekarang trennya dari beberapa hari terakhir, kita baca data ya, ternyata beberapa waktu yang lalu, maksudnya beberapa hari yang lalu, ini dominasinya masih dari Pulau Jawa Bali. Tetapi di 3 hari terakhir kalau kita lihat, sudah mulai muncul beberapa provinsi lainnya yang berkontribusi pada kasus yang tinggi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Papua. Ini relatif di atas 1.000, dan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan ini cukup dekat ke atas, bahkan sudah menggeser daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Jadi kondisi ini artinya apa? Artinya penularan dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain itu juga terjadi. Maka dari itu kalau kita jaga daerah-daerah yang padat penduduknya ini Pulau Jawa Bali dengan baik dan pastikan kalau pergi ke daerah lainnya betul-betul dalam kondisi sehat, mengikuti protokol kesehatan dan screening, itu harusnya tidak mendongkrak kasus di daerah lainnya. Itu yang harus kita jaga betul. Begitu juga orang-orang yang dari luar Jawa Bali atau luar daerah dengan kasus besar, itu harus betul-betul sehat dan kembalinya ke daerahnya juga harus sehat supaya betul-betul terjaga kasusnya semuanya jadi rendah. Demikian. Prof, ada concern bahwa